Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samia Insyirah dengan NIM 12120100154. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai program bimbingan konseling di sekolah dengan dosen pengampu Ibu Neng Gustini, SPD MPD. Adapun materi yang akan saya bahas, yang pertama ada pengertian program bimbingan dan konseling, prinsip penyusunan program bimbingan dan konseling, manfaat program kerja bimbingan dan konseling, ciri-ciri program kerja bimbingan konseling yang baik, jenis program kerja bimbingan dan konseling, dan yang terakhir adalah tahap dan syarat penyusunan program bimbingan dan konseling. Materi yang pertama adalah pengertian program bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling sudah menjadi sebuah bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari dunia pendidikan. Bimbingan dan konseling langsung memberikan dampak atau pengaruh kepada siswa. Adanya bimbingan dan konseling di sekolah sangat bermanfaat untuk membuat pelaksanaan pembelajaran lebih lancar dan menghasilkan sumber daya manusia yang jauh lebih baik. Dalam implementasi bimbingan dan konseling di sekolah, banyak program yang harus disusun dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Program bimbingan dan konseling harus dibuat menyesuaikan dengan kebutuhan program pembelajaran yang akan dilaksanakan, terutama kaitannya dengan kebutuhan siswa. Program bimbingan dan konseling harus disusun agar dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Nah, dengan bimbingan dan konseling yang efektif dan efisien, maka siswa dapat memenuhi kebutuhan mereka dalam belajar, utamanya pada peserta didik yang kesulitan belajar atau mendapati masalah yang mengganggu belajar mereka. Bimbingan konseling ini sangat dibutuhkan dalam masalah tersebut. Dapat disimpulkan bahwasanya program kerja bimbingan dan konseling adalah suatu rangkaian kegiatan yang disusun dan akan dilaksanakan dalam suatu satuan waktu tertentu, sehingga ada program tahunan, program semesteran, program caturwulan, bulanan, mingguan, dan harian. Program BK dapat juga diartikan sebagai seperangkat kegiatan BK yang dirancang secara terencana, terorganisasi, terkoordinasi selama periode waktu tertentu dan dilakukan secara kait-mengait untuk mencapai suatu tujuan. Adapun prinsip penyusunan program bimbingan dan konseling, yang pertama adalah program bimbingan dan konseling harus diselaraskan dan dipadukan dengan program pendidikan serta pengembangan peserta didik. Jadi dalam penyusunan program bimbingan dan konseling harus menyeimbangi antara program tersebut dengan peserta didik di sekolah. Yang kedua adalah penyusunan program bimbingan dan konseling diawali dengan need assessment atau penilaian kebutuhan. Yang ketiga adalah program bimbingan dan konseling haruslah fleksibel. Jadi dalam penyusunan program bimbingan dan konseling harus sesuai dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan juga kondisi lembaga tersebut. Yang keempat adalah program bimbingan dan konseling disusun secara berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah perlu adanya penilaian yang teratur dan terarah terhadap program bimbingan dan konseling yang disusun. Untuk materi selanjutnya adalah manfaat program kerja bimbingan dan konseling. Dalam penyusunan program oleh guru BK memiliki banyak manfaat atau keuntungan bagi banyak pihak, terutama bagi sekolah, petugas bimbingan, dan juga bagi pengelola pendidikan sekolah. Nah, manfaat bagi sekolah yang pertama yaitu memperkokoh kekompakan dan juga kerjasama antar petugas bimbingan dengan guru bidang studi atau wali kelas, kepala sekolah, dan juga staf administrasi sekolah. Yang kedua yaitu sekolah, terutama kepala sekolah, akan lebih mudah untuk mengadakan evaluasi program bimbingan. Jadi dalam program ini memiliki manfaat bahwasanya kepala sekolah akan lebih mudah mengadakan evaluasi terhadap apa yang sudah dicapai. Yang ketiga yaitu terwujudnya tradisi musyawarah dalam penyusunan program bimbingan di sekolah. Selanjutnya ada manfaat bagi petugas bimbingan konseling. Yang pertama yaitu petugas bimbingan akan memiliki keterampilan dalam penyusunan program bimbingan secara lebih terarah. Yang kedua, terwujudnya bentuk kerjasama di antara petugas bimbingan, guru, kepala sekolah, dan juga staf sekolah lainnya. Yang ketiga, petugas bimbingan akan dapat merumuskan dan memilih bentuk-bentuk kegiatan yang tepat untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapinya.
Dan yang terakhir yaitu manfaat bagi pengelola pendidikan. Yang pertama ada menggambarkan kebutuhan pembiayaan yang tepat. Jadi dalam program kerja bimbingan dan konseling ini dapat membantu pengelola pendidikan untuk mengetahui seberapa besar biaya yang dibutuhkan ketika membuat program tersebut. Lalu yang kedua ada memberi informasi tentang pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah. Dan yang terakhir, memberikan dasar rasional dalam mengimplementasikan program bimbingan dan konseling di sekolah. Itu adalah manfaat dari program kerja bimbingan dan konseling di sekolah. Adapun ciri-ciri program kerja BK yang baik, yang pertama yaitu program bimbingan dan konseling itu hendaknya memiliki tujuan yang ideal dan realistis dalam perencanaannya. Yang kedua, program bimbingan dan konseling hendaknya memberikan pelayanan kepada semua siswa. Yang ketiga, program bimbingan dan konseling hendaknya memberikan kesempatan untuk melaksanakan penilaian terhadap diri sendiri. Dan yang terakhir, diatur menurut prioritas dan kemampuan petugas. Dari ciri-ciri tersebut, maka guru BK dan konselor di sekolah juga harus secara aktif memantau siswa dan menganalisis apa kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa tersebut. Nah, program bimbingan dan konseling memiliki skala prioritas. Ini berarti program yang memiliki prioritas tinggi harus lebih diperhatikan untuk diselesaikan. Jika dalam pelaksanaannya terdapat kasus yang perlu mendapat prioritas tinggi, maka kasus tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu, tentunya juga tidak mengabaikan program lainnya. Adapun jenis program kerja bimbingan dan konseling yaitu ada 5. Program tahunan, program semesteran, program bulanan, program mingguan, dan program harian. Di mana program tahunan yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama 1 tahun untuk masing-masing kelas di sekolah ataupun madrasah. Yang kedua yaitu program semesteran, di mana yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama 1 semester yang merupakan jabatan program tahunan. Yang ketiga, program bulanan, di mana yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama 1 bulan yang merupakan jabatan program semesteran. Yang keempat, ada program mingguan, yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama 1 minggu yang merupakan jabatan dari program bulanan. Yang terakhir yaitu ada program harian. Program harian yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan pada hari-hari tertentu dalam 1 minggu. Nah, program harian merupakan jabatan dari program mingguan dalam bentuk satuan layanan atau satuan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Untuk materi selanjutnya adalah tahap-tahap penyusunan program bimbingan dan konseling. Adapun tahap-tahap penyusunan program bimbingan dan konseling terdiri dari 6 tahap. Yang pertama, merumuskan rasional program. Rasional meliputi latar belakang penyusunan program bimbingan berdasarkan atas landasan konseptual, hukum, maupun empirik. Selain rasional, penyusunan program bimbingan dan konseling juga mempertimbangkan visi dan misi berisi harapan yang diinginkan dari layanan bimbingan dan konseling yang mendukung visi, misi, dan juga tujuan sekolah. Tahap yang kedua adalah melakukan asesmen kebutuhan. Yang dimaksud dari asesmen kebutuhan adalah upaya untuk mendapatkan data ataupun informasi dari proses dan hasil belajar pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja dari siswa. Adapun langkah-langkah asesmen yaitu yang pertama, mengidentifikasi khalayak sasaran yaitu siswa, guru, orang tua, pimpinan, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengumpulkan data integratif dan komprehensif dengan alat pengumpul data. Yang ketiga, klasifikasi 4 bidang bimbingan dan konseling, dan analisis modifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung perkembangan 4 bidang. Tahap yang ketiga adalah merumuskan tujuan program. Tujuan berdasarkan kebutuhan ditetapkan kompetensi yang dicapai siswa berdasarkan perkembangan. Nah, tujuan ini umum dan juga tujuan khusus. Contoh dari tujuan umum yaitu membantu siswa mencapai perkembangan yang optimal
dalam aspek akademik dapat merealisasikan potensinya secara optimal dalam kegiatan akademik. Dan contoh dari tujuan khusus yaitu membantu siswa memahami dari hakikat belajar. Tahap selanjutnya adalah menetapkan struktur atau isi program. Antara satu sekolah dengan satu yang lainnya bisa berbeda tergantung pada kondisi masing-masing dan hasil asesmen. Biasanya isi program konvensional berisikan penilaian individual, layanan informasi dan orientasi, layanan penempatan, layanan bimbingan, layanan konseling, konferensi kasus, dan evaluasi. Adapun komponen programnya yaitu layanan dasar. Program yang secara umum dibutuhkan oleh seluruh siswa per tingkatan kelas. Lalu ada layanan responsif, yaitu program yang secara khusus dibutuhkan untuk membantu para siswa yang memerlukan layanan bantuan khusus. Ketiga ada layanan perencanaan individual, berfungsi untuk memfasilitasi seluruh siswa memiliki kemampuan mengelola diri dan merancang masa depan. Dan yang terakhir ada dukungan sistem. Dukungan sistem ini merupakan kebijakan yang mendukung keterlaksanaan program jejaring baik internal maupun eksternal sekolah. Tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi sumber-sumber. Kegiatan mengidentifikasi sumber meliputi 2 poin. Yang pertama, identifikasi ketersediaan sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi dan mengefektifkan pelaksanaan struktur isi program. Yang kedua, dapat berupa orang, tenaga ahli, profesional, atau material seperti tempat, sarana, dan prasarana. Kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah tentu memiliki konsekuensi logis, baik secara ekonomi maupun non-ekonomi, sebagai implikasi atas diselenggarakannya kegiatan tersebut. Dan tahap yang terakhir adalah menyusun kalender bimbingan. Adapun manfaat kalender bimbingan dan konseling diantaranya, yang pertama, memungkinkan para personil bimbingan untuk menjadwalkan kegiatan bimbingan secara sistematif dan komprehensif, sehingga mereka dapat bekerja secara teratur dan tidak ada kebutuhan siswa yang tak terlayani. Merupakan bagian dari program bimbingan sekolah dan menyatakan semua aktivitas bimbingan yang direncanakan. Yang ketiga, membantu untuk mengalokasikan waktu dan menghindari benturan kegiatan. Yang terakhir adalah syarat penyusunan program bimbingan dan konseling. Adapun syarat dari penyusunan program bimbingan dan konseling yang pertama adalah harus berdasarkan kebutuhan peserta didik dan kondisi pribadinya, serta jenjang dan jenis pendidikannya. Yang kedua, harus lengkap dan menyeluruh. Artinya, memuat segenap fungsi bimbingan. Kelengkapan program ini disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik pada satuan pendidikan yang bersangkutan. Yang ketiga, harus sistematik. Dalam arti, program disusun menurut urutan logis, tersinkronisasi dengan menghindari tumpang tindih yang tidak perlu, serta dibagi-bagi secara logis. Yang terakhir, terbuka dan luas. Artinya, mudah menerima masukan untuk pengembangan dan penyempurnaan, tanpa harus merombak program itu secara menyeluruh. Cukup sekian pemaparan materi mengenai program bimbingan dan konseling di sekolah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.